Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di di Gini Class WMS dengan tim onboarding spesialis Gini. Di sini sebelum kita mulai untuk sesi siang kali ini, perkenalkan saya ada Caroline dan di sini juga ada tim onboarding spesialis lain yaitu dengan Kak Lulu ya. Oke, mungkin sebelum sesi training dimulai, saya infokan terlebih dahulu untuk teman-teman yang sudah bergabung kali ini. Selama sesi training, nanti teman-teman akan berada dalam kondisi mute. Jadi nanti kalau misalkan dari teman-teman ada pertanyaan, boleh di drop di kolom chat aja ya teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk siang kali ini kita akan bahas terkait dengan Gini WMS, yang mana sebelumnya di sesi pertemuan kemarin kita udah bahas terkait dengan pesanan dan outbound. Jadi di sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan produk serta stok, juga inbound dan manajemen transfer ya gitu. Jadi lebih kepada stok dan manajemen produk di Gini WMS seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita mulai saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, boleh dikonfirmasi dari host dari Kariska untuk screen-nya udah kelihatan Kak? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih konfirmasinya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke fitur pertama, yaitu terkait dengan manajemen produk ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah ada di WMS di bagian manajemen produk, data produk. Jadi di sini teman-teman bisa melihat database produk yang teman-teman miliki, yang mana biasanya untuk teman-teman yang sebelumnya sudah dibantu setup oleh teman-teman tim onboarding spesialis WMS, ini kita sudah bantu untuk push data produk. Umumnya kita ambil data produknya dari Gini ERP ya teman-teman. Jadi data produk yang sudah teman-teman buat di Gini ERP master produk itu kita push ke WMS sehingga udah muncul di bagian ini gitu. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman memang ada yang biasanya menggunakan memasukkan produk baru lewat Gini WMS, teman-teman juga bisa masukkan produknya lewat di sebelah kiri atas ini ada produk baru. Teman-teman bisa isi informasi dasar yang terutama berbintang merah ya, teman-teman. Ini mandatory untuk diisi seperti nama, SKU produk, kategori produk, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan sudah, teman-teman bisa konfirmasi aja dan bisa dipilih gudang terikatnya gitu. Jadi teman-teman ingin memasukkan produk ini di bagian gudang mana? Yang mana nantinya eh, stok dari produk tersebut kita akan masukkan di bagian manajemen stok. Seperti itu. Oke, ini terkait dengan menginput data produk baru ya teman-teman. Kemudian selain itu di fitur manajemen produk ini kita juga bisa ngeprint barcode ya teman-teman. Kemudian mengatur kategori juga, yang mana di sini teman-teman bisa lihat ada detail kategori produk. Kalau misalkan teman-teman sudah mengkategorikan masing-masing produk ini di bagian kiri, di bagian tengah atas, itu kita bisa set produk-produk ini kategorinya sebagai produk dengan kategori produk apa. Misalkan di sini saya contohkan ada dua produk ya teman-teman. Di sini kita bisa set kategori produknya sebagai misalkan pakaian wanita gitu ya. Nah, nanti di sebelah sini akan muncul nih, oh untuk kategori pakaian wanita itu ada 5 produk seperti itu. Jadi fungsinya untuk memudahkan teman-teman juga di sini. Nah, kemudian em, di sebelah kanannya lagi itu ada ikat gudang massal. Ikat gudang massal ini untuk mengikatkan produk eh, dari yang teman-teman sudah masukkan ini, sehingga nanti setelah diikat produknya kita bisa input data stoknya. Seperti itu. Untuk pengikatannya teman-teman bisa lakukan saja seperti ini. Ikat gudang massal, kita pilih produk tersebut kita masukkan ke gudang mana. Gitu. Ini bisa dikonfirmasi aja. Nanti dia akan muncul ya gudang terikatnya. Kemudian ini impor ekspor itu untuk menginput data produk secara massal atau menarik data produk secara massal. Seperti pada umumnya kalau namanya impor itu teman-teman perlu unduh template ya teman-teman di sini. Unduh template terlebih dahulu, kemudian nanti template ini perlu teman-teman uh, upload kembali gitu. Jadi nanti setelah diisikan template-nya kurang lebih seperti ini.
Ini kurang lebih mirip dengan yang ada di Genie ERP juga ya teman-teman. Ketika kita create master produk, perlu menginput data-data yang ada di table Excel ini gitu. Nanti kalau misalkan sudah teman-teman input, teman-teman bisa upload kembali ke Genie WMS. Seperti itu. Oke. Ini untuk impor, kemudian ekspor itu seperti biasa untuk mengambil data produk ya, teman-teman. Mungkin yang tadi sempat saya skip itu kita bahas terkait dengan print barcode produk. Yang mana di sini kalau misalkan teman-teman ingin mencetak barcode produk yang sudah teman-teman miliki, itu kita bisa sebelumnya buat dulu eh, template-nya ya, teman-teman. Template-nya ada di bagian atas pengaturan gudang, itu template barcode. Di sini teman-teman bisa create dulu template yang teman-teman inginkan. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakannya default yang sudah ada dari Genie WMS, itu bisa menggunakan template standar ini. Gitu. Ini saya contohkan untuk kita create template baru. Di sini bisa wajib bisa isikan nama template, ukuran template-nya, misalkan 50 kali 40 gitu ya. Nah, kemudian ukuran huruf ini untuk keterangan di bawahnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau input nanti berikan keterangan nama produk, SKU, dan lain-lain, itu ukuran hurufnya teman-teman bisa setting. Nah, kemudian di bagian bawah ini juga ada tinggi barcode untuk ukuran dari barcode-nya ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman jangan sampai salah kalau misalkan ukuran label di sini ini maksud adalah label secara keseluruhan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau setting ukuran barcode-nya, teman-teman bisa setting di bagian tingginya ini. Gitu. Kemudian di bagian bawah metode pembuatannya teman-teman ingin generate barcode-nya berdasarkan kode produk kah atau custom code yang teman-teman punya atau SKU produknya itu bebas ya. Dan di bagian bawah teman-teman bisa cetak, bisa klik juga apa namanya dari template eh, keterangan dari barcode tersebut gitu. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman bisa kembali lagi ke bagian manajemen produk, data produk, kemudian kita bisa contohkan dua produk ya untuk kita cetak ya teman-teman. Di bagian ini kita cetak, jumlah cetaknya bebas. Kalau misalkan teman-teman ingin cetak dengan template pencetakan label biasa gitu ya, biasanya sekali cetak itu satu barisnya tuh tiga gitu. Jadi di sini teman-teman bisa cetak, misalkan kita mau cetak testing dulu nih satu baris gitu ya. Ini bisa dipilih jumlah cetaknya tiga, kemudian seperti ini. Nah, ini jumlah jarak kolom itu antar template ya. Jadi misalkan eh, saya anotit di sini ini barcode pertama, ini barcode kedua, dan ini barcode ketiga. Nah, itu jarak di antaranya itu disebut jarak kolom ya, teman-teman. Itu. Nah, ini teman-teman bisa setting. Oke, kemudian kolom kertas berapa barisnya, kita klik konfirmasi. Oke, ini kebetulan karena saya tidak ada sorry, saya pilih custom code yang biasa ya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi yang tadi kebetulan dia generate by custom code, tapi dia nggak ada custom code, jadi kita pilih template yang standar. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Dia akan masuk ke PDF. Tapi kalau teman-teman sudah terhubung langsung ke printer driver dan plugin, teman-teman bisa langsung cetak aja. Tuh. Oke, itu terkait dengan barcode ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih sampai maksimal 100 per halaman ya untuk cetak barcode. Seperti itu. Nah, kemudian untuk detail yang lain-lain teman-teman bisa minimize di sini. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat juga di sini waktu pembuatannya kapan. Kemudian apabila butuh untuk mengubah data produknya, di sini juga kita bisa atur ya. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman mencetak label, memasukkan nama produk dan tapi nama produknya di sini terlalu panjang, teman-teman bisa ubah juga nama produknya di sini. Yang mana nanti di sini nama produk yang sudah teman-teman ubah itu bisa kita masukkan ke print label yang tadi. Oke, kemudian pemetaan produk ini
Oke. Untuk pemetaan produk ini kurang lebih untuk historinya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat juga uh, pemetaan produk ini produknya ada di gudang mana, kemudian asalnya dari mana, ERP atau dari WMS seperti itu. Oke, kemudian untuk bagian produk sudah clear, kita masuk di bagian manajemen stok. Oke, untuk bagian manajemen stok ini teman-teman bisa kurang lebih tampilannya mirip dengan yang ada di Gini WMS ya teman-teman. Hanya saja kalau untuk di bagian Gini, sorry, ini mirip dengan Gini ERP ya teman-teman. Hanya saja untuk Gini WMS itu ada perbedaan sedikit di bagian stok terkunci gitu. Nah, di sini mungkin saya jelaskan dulu interface-nya. Teman-teman bisa lihat stok menurut SKU-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya beberapa rak nih, eh, satu SKU ini ditempatkan ke lebih dari satu rak gitu ya. Maka nanti dia akan muncul stok gabungannya di sini gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat berdasarkan SKU, tapi kalau misalkan teman-teman lihat berdasarkan lokasi, dia akan menampilkan jumlah stok per lokasi rak gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu di sini, kita lihat di sini satu lokasi ini ada 3 jenis SKU produk dan 3 SKU ini total stoknya sekian gitu. Nah ini kita bisa lihat detailnya juga SKU SKU apa aja dengan stok berapa di lokasi tersebut gitu. Nah kalau di bagian stok menurut SKU ini teman-teman bisa lihat juga ini untuk SKU produk ini itu apabila memang ada berada di lebih dari satu rak itu akan kelihatan ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan ST001 ini ternyata nggak cuma di rak satu tapi di rak A112 juga ada nanti juga akan muncul gitu. Nah untuk detailnya di sini ada beberapa matriks stok yang kurang lebih mungkin mirip dengan yang ada di GNRP. Stok gudang ini adalah stok terkunci ditambah stok tersedia gitu. Kalau di WMS kita nggak bisa baca ya untuk apa namanya nilai stok promosinya gitu. Jadi kalau misalkan di sini stok gudangnya biasa penjumlahan dari stok dua stok ini. Kemudian kalau stok terkunci itu biasanya stok yang sudah diproses masuk ke WMS gitu. Jadi kalau misalkan di ERP kan stok terkuncinya adalah stok yang lunas atau masih belum diproses ya. Tapi kalau dari WMS ini itu adalah stok yang produk yang orderannya sudah masuk atau diproses ke WMS gitu. Jadi dia akan masuk sebagai stok terkuncinya WMS gitu. Jadi bisa dilihat di sini biasanya jumlah semua pesan stok yang terkunci ini semua pesanan yang menunggu outbound termasuk dengan paket outbound manual maupun outbound transfer ya teman-teman. Jadi bukan cuman untuk orderan yang marketplace aja atau orderan manual dari ERP, tapi juga dari orderan dari manual WMS, kemudian juga hasil outbound transfer gitu. Kemudian di sini ada stok tersedia, jadi stok tersedia ini adalah pengurangan dari stok gudang dikurang stok terkunci. Kemudian di sini stok promosi ini untuk flash sale Shopee, stok cadangan ini yang memang dicadangkan dari Genie ERP ya, gitu. Jadi, tapi ini untuk displaynya tidak akan berpartisipasi dalam pengurangan stok tersedianya, kayak gitu. Jadi nanti ini akan bisa jadi berbeda ya teman-teman nilai stoknya dengan stok tersedia di ERP, gitu. Kemudian ini untuk stok transit adalah jumlah stok yang menunggu inbound. Itu memang dari belum diselesaikan tugas inboundnya seperti itu. Oke, kemudian kalau untuk stok, sebenarnya setiap produk atau setiap SKU, kalau misalkan ingin diinput stoknya pertama kali di WMS, kita bisa lewat manajemen stok ini, itu lewat impor stok, gitu. Tapi ini hanya berlaku satu kali per produk atau per SKU ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sebelumnya teman-teman sudah pernah mengimpor SKU tersebut mengimpor stok SKU tersebut lewat WMS itu nggak akan bisa diimpor lagi gitu lewat sini. Jadi mau nggak mau harus diimpor stoknya lewat manajemen inbound gitu. Oke. Kemudian kalau ekspor ini juga sama untuk mengambil data stok ya secara keseluruhan.
Oke. Kita masuk di bagian bawah itu ada alur produk. Alur produk ini semacam history atau log dari stok pergerakan stok di gudang teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih terlebih dahulu gudangnya. Kalau misalkan memang lebih dari satu gudang, teman-teman bisa lihat di sini jenis perubahannya. Teman-teman mau lihat outbound atau inbound sajakah, atau mau lihat keduanya gitu ya. Dan ini bisa dipilih juga berdasar SKU produk atau nama produknya. Yuk, oke. Kemudian di bagian bawah ini manajemen produk abnormal. Menandai produk tersebut sebagai produk abnormal ini untuk eh, produk tersebut kita bisa tandai kembali untuk ditransfer sebagai produk normal ya ke lokasi produk normal seperti itu, seperti ini. Jadi yang misalkan awalnya itu kita tandai sebagai masuk ke lokasi defect gitu ya, lokasi produk yang reject atau cacat, teman-teman bisa transfer kembali nih kalau misalkan memang produk ini sudah mungkin untuk case produk dari teman-teman yang bisa diperbaiki gitu ya, atau memang ternyata sudah setelah dicek bisa dijual kembali. Nah, itu teman-teman bisa kembalikan produk tersebut ke lokasi rak produk normal. Di sini teman-teman bisa pilih lokasi rak produk normalnya, misalkan. Nah, kemudian kalau misalkan sudah kita bisa inbound, gitu. Nah, jadi itu untuk mentransfer lokasi produk normal tadi, gitu. Oke, untuk data lokasi produk normalnya teman-teman manajemen produk abnormal atau defect ini teman-teman juga bisa ekspor ya datanya. Jadi bisa teman-teman bisa tahu nih berapa banyak atau apa saja produk-produk yang ada di lokasi produk abnormal ini gitu. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya dalam satu gudang teman-teman itu bisa ada berapa produk yang memang ditandai sebagai produk defect seperti itu. Oke, untuk terkait dengan produk dan stok mungkin sekian. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke bagian inbound dan manajemen transfer yang akan disampaikan oleh Kak dulu ya. Saya izin stop share dulu. Oke, terima kasih banyak Kak Carol. Mungkin bisa saya lanjut ya teman-teman untuk materi WMS-nya. Untuk sekarang kita bisa lanjut ke fitur manajemen inbound dan satu lagi itu di manajemen transfer ya. Jadi kalau untuk manajemen inbound sendiri, di sini intinya adalah semua barang yang masuk ke gudang ini bisa diatur di sini ya, teman-teman untuk inboundnya. Di sini kita ada tiga jenis inbound. Yang pertama ada barang inbound diterima, inbound manual, dan inbound transfer. Bedanya apa? Untuk barang inbound diterima ini dari ERP. Jadi kalau misalnya pembuatannya sendiri ini apabila dari teman-teman bisa dari ERP, ini kita bisa buatkan dulu nih ya teman-teman di gudangnya ERP lalu di manajemen inbound. Kurang lebih sama kayak yang di WMS juga untuk manajemen inbound. Mungkin bedanya kalau di manajemen inbound di ERP, mungkin kita bisa kasih contoh dulu ya. Gudangnya contoh gudang Jakarta Selatan, tipe inboundnya bisa diisi. Lalu kalau misalnya ada metode pengirimannya bisa diisi juga dan catatan juga bisa diisi apabila ada. Lalu kalau misalnya ada lampiran ya teman-teman, misalnya dari invoice atau lampiran dari supplier atau pabrik tertentu itu bisa diisi juga, dilampirkan juga. Nanti setelah itu kita bisa langsung tambah produknya aja. Jadi misalnya saya mau tambahin dua produk ini nih ya. Ini kalau di RP bedanya, untuk di RP ini ada tab atau tab biaya sama tarif pajak ya, di mana ini juga kita bisa isi ya. Bedanya dengan di WMS tidak ada biaya dan tarif pajak, kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita isi untuk kuantitasnya ada berapa, misalnya saya mau isi 100 masing-masing.
Ini bisa, lalu biayanya wajib diisi ya teman-teman. Nanti kalau misalnya dari teman-teman sendiri nggak ada, biayanya bisa diisi kosong aja. Lalu nanti kalau misalnya ada tarif pajaknya juga bisa diisi. Lalu kalau misalnya sudah bisa langsung dikirim saja. Nah, nanti kalau misalnya sudah dikirim di sini tulisannya menunggu inbound ya teman-teman karena anggapannya kita belum inbound di WMS-nya. Nanti setelah di inbound di WMS, kita bisa lihat langsung lihat di barang inbound diterima. Nah, ini saya cari untuk gudangnya gudang Jakarta Selatan ya. Ya, nanti di sini akan kelihatan nih teman-teman. Tadi ada jenis SKU-nya dua ya, menunggu di inbound-nya ada 200. Kalau sudah di sini pertama sebenarnya kita bisa mencetak ya teman-teman. Jadi kita kalau misalnya teman-teman klik itu kita bisa lihat untuk print produk barcode-nya. Jadi anggapannya ini untuk print produk barcode ini kita bisa cetak juga ya. Barangkali dari teman-teman harus nyocokin satu-satu nih sama produk dengan produknya ada berapa gitu ya yang masuk ke gudang. Lalu nanti di sini akan kelihatan misalnya barisnya kita mau bikin tiga, seperti yang mungkin tadi dijelaskan oleh Kak Carol juga. Template barcode-nya bisa disesuaikan. Ini untuk atur template-nya mungkin tadi udah disesuaikan juga dan dijelaskan juga oleh Kak Carol. Nah, ini jumlah cetaknya bisa disesuaikan. Kalau misalnya 100 berarti anggapannya totalnya ada 100 ya, teman-teman untuk barcode-nya masing-masing. Jadi kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini untuk datanya. Nah, kalau misalnya mau satu itu juga bisa, jadi bisa disesuaikan. Lalu di sini juga bisa cetak daftar inbound. Anggapannya kalau misalnya teman-teman butuh cetak daftar inbound ya, nanti bisa disesuaikan oleh tim gudangnya mau dicek lagi nih di QC lagi benar apa tidak ada 100 gitu ya untuk produk yang masuk ini. Nah, itu bisa juga. Nah, kalau misalnya sudah di sini pilihannya tadi ya teman-teman bisa mencetak juga, lalu kalau sudah bisa inbound aja langsung. Nah, untuk inbound sendiri di sini kita bisa menentukan lagi jumlah inbound yang saat ini benar atau tidak ada 100. Kalau misalnya ternyata enggak nih, sebenarnya ternyata adanya 50 itu juga bisa gitu ya, teman-teman. Karena mungkin yang 50 baru datang, yang sisanya baru nanti datang di esok harinya itu bisa. Nanti untuk tipe produknya bisa diisi normal, lalu kalau misalnya dari teman-teman ternyata ada satu nih yang tidak ada yang abnormal, ini bisa ditambahkan lokasi juga. Misalnya ada 10 nih ya, anggapannya yang produknya abnormal. Nah, ini kita bisa isi aja untuk areanya disesuaikan. Nah, ini kalau misalnya areanya belum ada area untuk produk defect atau abnormal, di sini belum ada ya teman-teman harus dibuat dulu. Jadi kurang lebih nanti disesuaikan lagi aja. Lalu kalau misalnya sudah, apabila ada tanggal kadaluarsa bisa diinput juga. Lalu ini untuk yang sekarang bisa disesuaikan 100 apa benar produknya normal semua. Lalu kalau misalnya sudah, di sini ada dua pilihan teman-teman. Jadi eh, maaf, sebentar. Di sini ada inbound parsial atau inbound selesai. Anggapan ya kalau misalnya ternyata memang belum selesai ya. Ini kan karena di sini belum sesuai ya teman-teman. Kalau misalnya saya tulisnya 100, ini anggapannya inbound parsialnya nggak bisa di klik ya. Karena memang sudah selesai gitu. Kalau misalnya belum selesai, anggapannya misalnya ada 90. Nah, ini ada tulisan inbound parsial. Ini ketika inbound parsial kita klik, nanti dia akan masuk ke sini, teman-teman. Jadi ke tab inbound parsial ya, di mana kita harus menyelesaikan kembali nih untuk PR inboundnya. Kalau misalnya sudah, kita klik aja inbound. Nah, ini kita bener atau tidak ada 10 kurang lebih ya. Tadi sisanya kan udah 190 untuk yang ini. Kalau sudah bisa inbound selesai. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti semuanya akan ada di sini untuk data barang-barang yang sudah di inbound kelihatan di tab inbound ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa import ya, teman-teman. Kalau misalnya import itu anggapannya kita bisa unduh dulu, seperti biasa kita unduh dulu untuk templatenya. Jadi kita mau inbound tuh apa aja ke produknya, apakah defect atau good, terus produknya areanya di mana, location code-nya di mana. Yang wajib diisi ini yang di bintang merah dan warna merah aja. Kalau misalnya sudah, nanti teman-teman bisa langsung pilih file untuk import. Jadi anggapannya di sini ada beberapa eh
ini inbound ya teman-teman, data inbound yang bisa secara massal kita input. Kurang lebih seperti itu. Kalau ekspor seperti biasa ekspor data ya teman-teman, kita bisa pilih aja ekspor semua halaman, atau misalnya dari teman-teman hanya mau pilih data-data yang diklik aja atau dipilih aja, ini juga bisa. Misalnya kalau misalnya ekspor semua halaman, nanti kita bisa ekspor datanya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk datanya waktunya kapan, produk name-nya apa, inbound tab-nya itu bisa disesuaikan lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk barang inbound diterima intinya adalah sistem atau cara inbound yang dari ERP ya teman-teman. Dari ERP kita buatkan dulu untuk daftar inboundnya, lalu baru kita eh, sesuaikan di manajemen inbound barang inbound diterima. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk inbound manual sendiri ini ada perbedaan tadi ya teman-teman dengan ERP. Perbedaannya kalau untuk inbound manual di WMS kita kurang lebih caranya sama. Jadi kita isi dulu untuk gudangnya. Gudangnya bisa disesuaikan, tipe inboundnya bisa inbound biasa, bila ada catatan bisa diisi, lalu tambahkan SKU produknya. Kurang lebih seperti ini sama. Nah, untuk di WMS perbedaannya adalah untuk jumlah yang atau yang wajib diisi ini ada hanya satu ya teman-teman. Anggapannya tadi untuk biaya atau pajaknya ini tidak ada di sini gitu. Karena kalau untuk WMS kan mungkin lebih fokus dengan stok dan produknya ya. Beda dengan ERP yang mungkin ada dana atau biaya yang perlu diisi juga. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah bisa dikirim aja. Nah, setelah dikirim nanti di sini akan kelihatan menunggu di inbound ya, teman-teman. Tadi benar Jenos SKU-nya 2 menunggu inbound. Nanti kalau misalnya sudah bisa langsung di inbound. Nah, kurang lebih sama untuk step inbound-nya ya, teman-teman. Seperti yang tadi di inbound ERP atau barang inbound diterima, kita isi dulu jumlahnya benar atau tidak dan untuk areanya sesuai atau tidak. Kalau misalnya sudah tinggal inbound selesai aja. Kurang lebih seperti itu. Lalu tadi sama juga untuk mencetak sendiri kita bisa cetak barcode produk dan cetak daftar inbound-nya ya. Sama halnya juga dengan import. Kalau import juga sama bisa import data barang atau produk yang mau di inbound. Lalu hasil import inbound-nya juga bisa, sama ekspor datanya juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Sama juga tabnya ada sebagian inbound sama inbound selesai. Kurang lebih perbedaan di barang inbound dan barang inbound diterima dan inbound manual adalah itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk inbound transfer, mungkin nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut, tapi ini untuk inbound transfer ini sebenarnya lebih ke apabila teman-teman mempunyai gudang lebih dari satu dan mau mengganti atau memindahkan ya teman-teman dari gudang satu ke gudang lainnya. Nah, ini di sini ya teman-teman. Nanti mungkin untuk secara detailnya kita bisa praktekkan dengan ke manajemen transfer ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ke manajemen transfer dulu. Kita buatkan dulu untuk transfernya, pesanannya dari gudang pengirimannya mana. Misalnya saya mau kirim nih dari gudang Jakarta Selatan, saya mau kirim ke gudang contoh di Jawa Barat. Nanti kita bisa isi dulu untuk produknya. Misalnya saya mau isi dua ini. Kalau sudah bisa confirm, ini jumlah transfernya ada berapa? Ini bisa disesuaikan. Misalnya saya mau 20 aja. Lalu untuk jumlah transfer yang produk selanjutnya 20 juga. Kalau sudah, ini kita bisa kirim. Nah, kalau misalnya sudah di sini akan kelihatan ya teman-teman untuk daftar dan nomor transfernya juga. Yang paling atas ini statusnya menunggu diserahkan, kita bisa langsung ajukan pengiriman aja. Nah, nanti akan masuk ke menunggu dikirim. Nah, untuk menunggu dikirim ini, kita bisa ceknya di manajemen outbound ya, teman-teman. Anggapannya untuk barang yang semua barang yang keluar dari gudang ini kan harus kita lihat dari outbound. Dan untuk outboundnya sendiri, kita bisa langsung cek ke outbound transfer gitu ya. Ini bisa pilih dulu untuk gudangnya. Tadi adalah gudang Jakarta Selatan. Nah, untuk produk ini, nah ini kita bisa langsung, pertama kita bisa cetak barcode pesanannya juga.
Jadi kurang lebih nanti tampilannya seperti ini untuk barcode-nya. Lalu kita bisa langsung klik outbound. Jadi anggapannya untuk produk ini sudah keluar dari gudang pengiriman ya atau Jakarta Selatan. Nah, kalau misalnya sudah keluar ini juga nanti akan kelihatan di manajemen transfer di rencana alokasi di mana dia nanti dimasuknya di sini ya teman-teman di dalam perjalanan. Kurang lebih seperti itu karena sudah di outbound. Nah, nanti ketika di gudang penerimaan atau di gudang Jawa Barat, kita bisa langsung cek tadi ya teman-teman di inbound transfer. Jadi di sini di inbound transfer ada kelihatan nih gudang pengirimannya mana, gudang Jakarta Selatan, lalu jenis SKU-nya 2, ini kurang lebih sama udah sesuai. Kalau sudah ini bisa inbound aja. Nah, ini sebenarnya kita bisa cetak juga ya teman-teman sama seperti yang inbound sebelumnya. Ini kita bisa cetak barcode produknya sama cetak daftar inboundnya. Kalau sudah bisa langsung inbound aja. Nah, untuk inbound sendiri nanti disesuaikan lagi. Ini kurang lebih sama seperti yang lain juga. Kalau misalnya ada kadaluarsa, ada catatan, ini untuk areanya juga bisa diisi juga ya teman-teman. Ini bisa disesuaikan. Ini kalau sudah ini bisa inbound selesai saja. Nanti dia akan masuk ke data inbound ini. Dan kalau misalnya dicek lagi di manajemen transfer, dia harusnya masuk ke selesai ya teman-teman. Karena anggapannya memang sudah di inbound ke gudang penerimaannya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk penjelasan manajemen inbound dan manajemen transfer kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa kita stop share dulu. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Mungkin kita kasih waktu ke 14:39 Kak Carol untuk pertanyaannya ya. Jadi untuk Ya, pertanyaannya boleh, sendiri, Kak. mm-mm, untuk pertanyaan bisa langsung di chat di kolom chat aja ya, teman-teman. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Ima Papoy. Mungkin dari Kak Carol mau menjawab. Oke. Oke, ini saya bantu jawab dari pertanyaan Kak Ima Popo ya untuk menghilangkan stok terkunci di gudang besar ya, mungkin maksudnya ya Kak Ima ini GD ini gudang bukan ya? Gudang besar caranya gimana ya Kak? Oke, jadi untuk terkait dengan melepaskan atau merilis stok terkunci ini, itu Kak Ima bisa proses orderan yang ada di Gini WMS-nya ya Kak Ima. Saya bantu share screen dulu supaya bisa dapat gambarannya. Oke, jadi kita bisa seperti yang saya jelaskan sebelumnya di bagian manajemen stok, ini ada bagian stok terkunci. Ini kita bisa lihat kalau stok yang masuk di bagian terkunci ini adalah stok eh, produk yang sedang ada orderan gitu ya, orderan ataupun outbound
baik yang manual maupun yang outbound transfer gitu ya. Jadi dia statusnya masih dalam menunggu outbound gitu. Nah, ini untuk stok yang seperti ini, Kak Ima Papoy tadi bisa cek di bagian manajemen pesanan gitu ya. Nah, di bagian sini bisa di proses orderannya, kemudian di bagian outbound dia setelah di bagian manajemen pesanan dia masuk, ini kan kita langsung outbound massal di bagian manajemen outbound ya. Nah, dari sini apabila ada orderan yang statusnya masih dalam tahap eh, outbound ini gitu ya, entah itu menunggu pengambilan sampai ke menunggu outbound, ini mohon dapat diproses dulu gitu Kak Ima untuk merilis stok terkuncinya gitu. Jadi supaya dia stok terkuncinya rilis dan eh, memotong stok available kayak gitu. Nah, nanti apabila memang semua data orderan ini sudah kita proses sampai ke outbound. Kemudian hal kedua yang bisa Kak Ima pastikan itu di bagian manajemen outbound manual gitu. Nah, di sini kan ada list produk yang memang mungkin Kak Ima dan tim sempat gunakan juga untuk mengurangi stok secara manual ya. Nah, ini pastikan bahwa tugas outbound tersebut sudah diselesaikan gitu. Jadi bukan dalam tab menunggu outbound lagi. Seperti itu. Jadi sudah pindah ke bagian outbound. Nah, kemudian selain outbound manual, ini juga ada outbound transfer. Mungkin ini kalau misalkan Kak Ima juga menggunakan manajemen transfer gitu ya, yang tadi sempat dijelaskan oleh Kak Lulu juga untuk mentransfer stok antar gudang, itu juga bisa diselesaikan listnya di sini. Yang tadi mungkin dia masih masuk ke dalam menunggu outbound, ini kita bisa selesaikan dulu dengan cara outbound, supaya dia pindah ke bagian sudah di outbound ini gitu. Jadi dia tidak akan lagi nyangkut di bagian outbound dengan status menunggu outbound seperti itu. Jadi ini bisa dicek juga ya Kak Ima untuk stok terkuncinya. Untuk detailnya Kak Ima juga bisa klik nih sama seperti di ERP, Kak Ima bisa klik aja di bagian manajemen stok terkuncinya. Ini dia masuk ke stok terkunci dengan tahap tahap apa gitu, tahap pesanan outbound ataupun memang dia sedang ada dalam manajemen pesanan kayak gitu. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya Kak Ima. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, boleh di drop di kolom chat seperti itu. Oke, baik. Oke. Mungkin dari Kak Ima kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan kembali. Sembari kalau misalkan masih masih ada yang ingin ditanyakan, kita tunggu juga 1-2 menit lagi ya Kak Ima. Mungkin kalau misalkan untuk sesi training ini, kalau misalkan nanti ingin direcord, ingin ditonton ulang atau direview ulang, Kak Ima juga bisa drop emailnya di kolom chat. Jadi nanti dari tim Gini bisa kirimkan recording dari sesi training ini gitu ya. Oke, baik. Oke, baik, Kak Ima. Nanti akan dibantu kirimkan recordingnya oleh tim Gini ya. Oke, baik kalau gitu. Mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, sesi trainingnya sudah bisa kita tutup ya, Kak Lulu. Iya, Kak Gerald. Oke, Bisa baik. ditutup Terima aja. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih banyak kok, teman-teman semua. Di sini ada partisipan kita dengan Kak Ima. Kalau masih ada hal yang ingin ditanyakan, feel free untuk tanyakan ke tim support kita yang ada di grup juga. Kemudian nanti untuk sesi recording ini akan kami bantu kirimkan setelah sesi training selesai ya, Kak Ima. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Kalau begitu kita tutup sesi trainingnya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya ya. Selamat sore.